Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita sempat hadir di tempat mereka ini untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam diperuntukkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin di dunia wal akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah maghrib yang kami hormati dan kami muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini marilah kita mendengarkan nasihat-nasihat agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Fahri Nohon dari PK Batam. Olehnya itu kepada Al-Ustaz disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal muslimun al-hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sini tomatua malabiku sila suraku yang insyaallah pada nama Sayyidipun Allah subhanahu wa ta'ala. Tersukuru maraja tenrigangkan lori sesena pun Allah ta'ala nasabak seninna papinyamang pada angkai nereki. Isalaiwi bolata ipake dolan rualeta nasibawa ati macinong menunaikan solat maghrib berjamaah. Taporona insyaallah ritung ke akak na ajita kita mendapatkan 10 pahala, menghapuskan 10 dosa, dan insyaallah mengangkat 10 derajat kita risesena pun Allah subhanahu wa ta'ala. Koto paro taporona insyaallah kita mengikhlaskan hati dan jiwa kita nasaba ipangulo lan roaleta ruku sujud sompe pun Allah subhanahu wa ta'ala taporona mencaji perwujudan akan ketaatan kita kepada Allah. Mamuari nasaba tapat tak sibawa tau tak loripun Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Koto paropa emang nasaba angkata padu pepak kasiwiyangi mincaji sabai natat demana sininda pangkaurang ampikido masalai makbola ri atita. Nasaba narampe ilala riwayat rimakadana kemuliaan seorang manusia buat dingitat ding. Kemuliaan seorang manusia yang merupakan makhluk yang paling baik yang Allah ciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Wading jadi nasabari nasaba angkana sifat makbola rilalang atinna yang sesungguhnya itu bukan sifat manusia. Salah satu sifat melok ialah asif paringarangang yen itu sifat na boleh iblis laknatullah. Narampi ilala riwayat dari Makkadana suatu ketika iblis pernah mengajukan permohonan kepada Allah barai nayak dampangamana dosana ripurana isuro masuk oleh risurgai. Lalu kemudian dikabarkan kepada iblis Makkada wadimuna dampangamana pun Allah subhanahu wa ta'ala sininna dosata laukit suju rika burukna Nabi Adam alaihi salam. Ketika mendengar berita ini, ketika itu muncul kembali sifat takabbur, sifat kesombongan yang dimiliki oleh iblis. Matei tuoi lagi biasa, isuruh kak suju, nade usuju riolona. Lebih-lebih pemakukuhi apa mati ni. Maka sama turu yang regurutak makada ketika itulah pintu pengampunan Allah kepada iblis sudah tertutup untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan insya-Allah maringang aleta rokok, maringang aleta sujud nama duduk manang sininna sifat sombong angkai makbola riatita. Tapi apakah mungkin kita sombong sabak orang parata? Apakah mungkin kita sombong sabak pangkat jabatata? Atau bahkan mungkin kita sombong karena kita dipandang ahli ibadah? Di gagalalang di rupa tawe na ibulai iro sifat takabburoe, sifat taliwa-liwae, sifat kesombongan, karena yang bisa memiliki sifat itu sesungguhnya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Selanjutnya yang kedua, saya mengajak kepada kita semua pada jagai aleta boleh ripakalontok-lontok na setangi. Udkhulu fis-silmi kaffah, kata Allah. Masuklah ke dalam Islam secara utuh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah engkau mengikuti bujuk rayu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nabiullah Adam alaihi salam ketika diciptakan oleh Allah lalu kemudian diberikan fasilitas yang paling sempurna. Itaruri onro suku papinya mangi ilalang. Ia neritu suruga pamasina pung Allah subhanahu wa ta'ala. Na inapay pasuku si nyamanna nasabak diciptakan oleh Allah makhluk sebagai pendamping hidupnya. Ia neritu Siti Hawa. Ternyata Nabiullah Adam alaihi salam si bawa Siti Hawa tergoda oleh bujuk rayu syaitan. Disimpulkan secara singkat, aga pakalonto-lonto, aga sabak ni pakalonto-lonto,
populeri iblis laknatullah. Yang pertama, karena syahwat dan keinginannya terhadap sesuatu. Wala taqraba hadhihi syajarah, kata Allah. Ajak lalu muat deperi iwehe sidito ajui. Satu dari sekian banyak nikmat yang Allah simpan di dalam surga, ya tiangi Nabi Adam untuk deperi. Tapi karena nafsu syahwat keinginannya, maka Nabiullah Adam tergelincir kepada dosa dan kemaksiatan. Mencaji papang ajaih bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu hadirin tomatuaku selasuratku yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Terkadang anu becu hal yang sepele yang bisa menyebabkan seseorang itu terjerumus kepada dosa dan kemaksiatan. Terkadang sesuatu yang mungkin dalam pikiran kita biasa nih, tapi ternyata berakibat yang sangat besar, malah ada maka solal realita. Maka nasuruki pun Allah subhanahu wa ta'ala, kulu min rizkillah halalan thayyibah. Makan dan minumlah dari rezeki Allah yang diberikan kepadamu yang halal lagi baik. Tabi min luat dampenga maji nak walai adah nak yala asiparingarangan. Sekarang luar biasa ujian kehidupan kita. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Pula maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Makukui Bapak Ibu, dua hal yang menjadi tantangan kehidupan kita, risesina andre sibawa inungi. Yang pertama, tantangan yang berkaitan dengan standar kesehatan kita. Sekarang ini kita dijajah oleh kebiasaan makan dan minum yang menurut ilmu kesehatan sangat berbahaya. Akhir-akhir ini kita sering melihat, mendengar informasi baka sikira rito marepota mati silalona. Walaupun yang namanya mati amat yangi pattaruman nasana pung Allah subhanahu wa ta'ala. Nah yakia lalangi tomakutana ritau acata risesena pahangi tentang teori kesehatan. Ternyata beredar di tengah-tengah kita sekarang makanan-makanan yang mengandung zat yang berbahaya. Berbahaya pertama, nasabak dia mengandung unsur-unsur kimia yang sesungguhnya de nasi kananga si bawa andre si bawa inungi. Kedua, dia berbahaya karena ternyata mengandung unsur-unsur yang dalam syariat Islam haram. Meringar rangak mairo, utuna biasa karebae, cidi miondoi mita kareba. Di saluran televisi Republik Indonesia. Dulu pernah heboh tahun 80-an,
Karena beberapa produk makanan, kosmetik dan kebutuhan sehari-hari ditarik oleh Balai POM, Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu sebabnya wetur ngarang di zaman Presiden Soeharto, nasabah dia mengandung unsur poliribawi, makanan minuman yang bahannya bersumber dari unsur babi. Padahal rio loro makuramo paalat. Sekarang kita menemukan keadaan tersebar makanan-makanan ini di tengah masyarakat yang dia berlabel halal. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah. Padahal sangat ketat menurut bicarana Toma Parentata. Kenapa kemudian ini bisa lolos? Ujung-ujungnya pejabat berwenang memohon maaf. Masya Allah. Ini musibah besar buat kita. Begitu pula dengan makanan minuman yang mengandung zat berbahaya, yang menurut aturan ini tidak boleh beredar secara luas, tapi faktanya kemudian ia mana? Mulai dari jajanan anak-anak kita di sekolah, konsumsi kita di setiap waktu, laba kita. Sehingga Bapak Ibu terpulang kepada prinsip pertama tadi, mari jaga keinginan syahwat kita terhadap makanan dan minuman dengan cara pilih makanan yang halal lagi baik. Maka cocola daadan napong Allah Ta'ala, Allah menggandengkan kata halalan thayyibah. Bukan hanya sekadar halal secara syariah, tapi dia juga baik secara ilmiah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ia wadingi malah dak makasola lo realita karena kita menuruti nafsu kita, menuruti syahwat kita, menuruti fikiran kita yang menganggap kita inilah yang paling benar. Ini juga masalah serius dalam kehidupan bermasyarakat kita. Bukan hanya persoalan tabe kehidupan sosial kemasyarakatan waktu kebe jago mana itu mau politik. Tani alien melo tama syalo bupati na boy alien na paham mana ngipat di sengap pemerintahan ni. Na cau ni to pures sekolah ini. Begitu pula tabe dalam kehidupan beragama, mai gari Palawangat tak tidak pernah menuntut ilmu agama secara formal, de nangka nama sulekat tu da si bawa pandritahe, ale nama maninasa cucu, salamana ngiidi ko tanirangan. Ini masalah. Suatu ketika Imam Abu Hanifah pernah bertemu dengan seorang anak kecil. Iro anak becue pakai sandala maka raja. Yang menurut pakitan Abu Hanifah, wai abalai anak becu mas sandala maka raja. Maka oleh Imam Abu Hanifah naimparang ilapong anak-anak. Maka dembo manang ka na malupula da sandala ta. Hati-hati ki. Jakam may saba itu sandala tak malupoe akan naki abala. Lalu kemudian mapibali wila po ang anana
yang membuat Abu Hanifah tersentak. Maka dari lapong anak-anak, ni gaki tu natapang ngajari kah? Muncul perasaan Abu Hanifah, nacapak-capak kah anak-anak ini? Narampe makada mupaham muagambo. Iya na italla Abu Hanifah. Orang-orang memanggilku dengan gelar Imamul Akbar, imam besar. Mapibali sila pong anak-anak, wahai Abu Hanifah, hati-hatilah engkau dengan gelar imam besarmu itu. Hati-hatilah engkau dengan gelar imam besarmu itu, jak kamai, yaitu gelar imam besar ta, patama ki ilalan neraka. Masya Allah. Jawaban seorang anak kecil yang membuat imam besar Abu Hanifah tersentak dan terdiam di nulip kubali ni paima. Olehnya itu, Bapak Ibu hadirin, toma-toma lebih kusila suratku yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Saya kembali mengajak kepada kita semua. Loni mai. Kepada li supaya menyadari bahwa sesungguhnya yang pertama, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Di gagau elota, di gagau leta sangadinna patolo manami poleripung Allah subhanahu wa ta'ala. Segala apa yang kita miliki sekarang sesungguhnya itu hanyalah pinjaman dari Allah. Mungkin kita yang sudah terasa nikmat nyaman dengan harta kita, seketika harta akan hilang dan lenyap. Kita mungkin yang sudah merasa aman nyaman dengan pangkat jabatan kita, suatu ketika pangkat jabatan akan meninggalkan kita. Bahkan Bapak Ibu, kita yang sudah merasa sangat nyaman dengan kehidupan kita, suatu ketika kita akan mati. Yang tidak ada yang bisa menolong menyelamatkan kita, boleh pedih na amat yangi, dan pedihnya kehidupan sesudah mati. Sangadinna patulun nami pung Allahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah. Dan tidaklah aku berikan ilmu kepada kalian sangadinna cidela dami. Kita mungkin yang Allah titipkan ilmu pengetahuan kepada kita. Hati-hati ki. Pakki guna madece lalu pak disengata. Taruh lalui. Pak disengata tidak menjadi jalan kita menjadi sombong di hadapan sesama manusia. Bahwa kitalah yang paling benar. Kitalah yang paling tahu. Kitalah yang paling faham. Karena sesungguhnya kebenaran itu poleripung Allah subhanahu wa ta'ala mi as-salam. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jangan kita gampang menganggap seseorang itu salah. Jangan gampang kita menganggap seorang itu keliru. Dan jangan gampang kita menuduh seorang itu sesat. Karena sesungguhnya poleripung Allah subhanahu wa ta'ala mi pak disengam manasai. Kewajiban kita hanya menuntut ilmu kepada orang yang memahami ilmu dan hakikat ilmu yang sesungguhnya. Kewajiban kita matuntut pak disengang poleripan ritat andre guruta yang manasai pak disenganna latuk lorina bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, mari kita sebagai manusia jangan jauh dari sifat syukuru.
Setelah kita mencoba berusaha menghindarkan diri kita oleh sifat sombong, angkuh, takabur dan sebagainya, saya juga mengajak kepada kita, mari jaga sifat syukuru. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Ya kutu syukuru, maka natambai pun Allah subhanahu wa ta'ala itu papinya mangi engkai realita. Kita bersyukur alhamdulillah. Napinrangi wi sunga pun Allah subhanahu wa ta'ala. To engkamu papaki dulan realita lori masigi. Di tengah banyak saudara-saudara kita yang mungkin saat ini itu managaga repana malada, itu na terhalan na sabak malasay, na yakia mereka lebih merasa nyaman tinggal di rumahnya, mereka merasa lebih nyaman berada di tempat-tempat makan, minum, istirahat, rekreasi. Nadi nalori bola napung Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan hidayah yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Sangadinna Allah memberikan hidayah, yahdillahu may yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang ia kehendaki. Ya namala dak paralu syukuruki. Semoga kita senantiasa istiqamah dalam ibadah kepada Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga hidayah ini na ajak lalu kasih na isyarobianga wattue yang kita tidak tahu berapa lama lagi jatah waktu yang Allah berikan kepada kita. Na laba pakasi yang ni, laba waktu sumpah jangi di tuluri masigi emak berejama. Kita pula bersyukur kepada Allah yang masih diberikan nikmat waktu yang lapang. Na to engkat tuda cinampak ripurata mas sempajang ni. Untuk si paringara risese napak disengan na agamai. Yang menurut riwayat, siapa yang duduk sejenak dalam majelis ilmu, maka dia mendapatkan pahala seperti dia solat sunnah sepanjang malam. Masya Allah. Di tengah sebagian saudara-saudara kita mungkin sekarang ini deto managaga repana, deto managaga pakkaliali, tapi mereka memilih berada di tempat-tempat yang lain, padahal di masjid kita, Masjid Raya Rappang ini terbuka lebar taman di antara taman-taman surga. Situru inasangin nabita bahwa sesungguhnya majelis ilmu itu adalah taman di antara taman-taman surga. Maka kita patut bersyukur kita menjadi bagian dari penghuni taman-taman surga yang Allah siapkan riwanuat tae di negeri kita, di kampung tae, di tempat kita Masjid Raya Rappang ini. Kemudian yang ketiga dan ini yang terakhir, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita adalah orang yang istiqamah bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan hanya sekadar nasabat tuli ipawi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi hakikat yang sesungguhnya dari upaya kita mempertahankan kalimat la ilaha illallah adalah senantiasa kita berada dalam keadaan ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hakikat kalimat la ilaha illallah tercermin dalam ketakwaan kita kepada Allah. Ketakwaan kita kepada Allah tercermin dalam kita istiqamah pugawai sininna perintahna pung Allah Ta'ala, dan kita bersabar untuk senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah. Kita berdoa kepada Allah, doakan diri kita, keluarga kita, para pemimpin-pemimpin kita, guru-guru kita, kotoporowan watta, taporona insyaallah rahmat hidayah Allah senantiasa tercurah kepada kita semua.
Kita pula berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita dijauhkan dari bujuk rayu syaitan, sehingga insyaallah kita mendapatkan kesejahteraan hidup dunia, 7 sinin najama-jamal linota, dan insyaallah kita disiapkan tempat ilal suruga pamasina pun Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya pada seluruh panitia masjid, pada seluruh jamaah Masjid Raya Repang yang memberikan kesempatan kepada saya untuk tetur diolo ala biratamanang. Bukan bermaksud untuk menggurui nayakia ialai sabak atau padang kalolongang pamasina pun Allah Subhanahu wa taala. Permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika keberadaan kehadiran saya di umroh malabitahe ada hal yang tidak berkenan dan si cocok pahatta dan si patok kebiasata, itu datang dari diri pribadi saya kepada Bapak Ibu hadirin milawak dalam pengak meraja. Jika ada yang benar kita cocok to ngapulari urampe mo na cid de la dami oleh puangal talama nangi asalana. Kebetulan nih melalui laku sibatimuku nawat dingi urampe tapuro na mencaji papangaja loridi manang, terkhusus kepada diri saya pribadi. Billahi taufik wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.